Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Sarjana Entertainment. Hari ini kita berada di suatu tempat di mana tempat tersebut mengingatkan kepada kita semua akan kejadian 15 tahun yang lalu. Mau tahu tempatnya apa? Sini saya bisikin. Museum Tsunami. Belakang saya itu adalah pintu masuk utama ke dalam Museum Tsunami. Ayo ikuti kita. Tepat di belakang saya kita melihat satu komputer garing helikopter yang dulunya dioperasikan oleh Polda Aceh untuk kegiatan operasionalnya yang terkena tsunami Aceh. Lihat. Ada yang menarik di satu tempat ini adalah di mana ada batu warna-warni. Saya nggak tahu maksudnya batu warna-warni ini untuk apa, tapi yang saya lihat ada nama-nama seperti di Paris, Gembok, ditulis nama love itu. Sepertinya sini udah ada model-model gitu juga. Mungkin batu cinta. Mungkin batu cinta. Ya, ini pintu masuk pertamanya, ruangan pertama cukup menegangkan bagi saya karena suaranya lumayan ngeri. Ruangan pertama yang kita lalui di Museum Tsunami ini adalah lorong tsunami, di mana pengunjung diajak merasakan bagaimana suasana detik-detik terjadinya tsunami pada 26 Desember. Di sini kalau kita dari luar sudah terdengar lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah agar pengunjung lebih merasakan suasana tsunami. Di sini Anda bisa merasakan rintik-rintik air yang membasahi kita. Di sini kita seolah-olah berada di dalam tsunami. Mantap. Setelah lorong tsunami, kita melihat ruangan yang kedua adalah ruangan kenangan, memory hall. Di dalam ruangan kedua, kita bisa melihat seolah-olah ada bongkahan batu yang dikata sangat rapi. Kita lihat isi bongkahan batu itu apa? Ayo. Di sini ada kaca besar yang kita bisa bersolek. Kadang-kadang rambut kurang rapi, bisa kita solek di sini. Mantap. Ini ada kakak-kakak kita. Kak, 3 kata buat Museum Tsunami. Keren, edukatif, mantap. Keren, edukatif, gelap. Oh, gelap. Nah, mantap. Kita akan menuju ke ruang yang ketiga. Ayo.
jumpai di Museum Tsunami Aceh ini adalah ruang sumur doa. Ruangan ini berbentuk seperti cerobong yang tinggi ke atas. Di dalamnya terdapat tulisan-tulisan yang nama-nama dari korban tsunami Aceh. Ketika kita masuk ke dalam ruangan ini, kita disambut kakak-kakak cantik ini. Oke Kak, ini maksud dari ruangan sumur doa ini apa Pak? Ya, ini kan ada nama-nama korban di sini. Nama korban tsunami ada sekitaran 3.800 orang. Jadi ini desainnya sama Ridwan Kamil. Oh, di Ridwan Kamil. Ya. Seperti gelombang tsunami. Oh ya, Ya, tapi ini tingginya- berbentuk cerobong kan? Iya, Bentuk cerobong. tapi tingginya 30 meter kayak gelombang tsunami. Oh Jadi ya. kita seperti kita lihat ke atas, Ya. seperti emang lihat gelombang tsunami. Oh ya, ketika kita berada di dalam sepertinya ada tulisan Allah tuh seperti ada harapan kepada kita yang di dalam itu ya. Kita juga bisa mengirim doa-doa ke korban tsunami. Kita juga ya. Oke, ya. Oke, ayo kita masuk dengan kakak-kakak cantik ini. Setelah keluar dari ruangan sumur doa, kita diajak untuk berputar seolah-olah ada harapan baru bagi kita semua untuk menatap masa depan yang lebih baik. Di sini kita diajak berputar-putar. Ayo. Kita mengelilingi gerobong yang saya bilang tadi sampai ada harapan baru bagi kami orang Aceh. Di sini sudah cerah, seolah-olah desain bangunan ini memberikan harapan baru kepada kita. Oke, ayo, tetap ikuti kita. Oke, ayo terus jalan, semangat, olahraga ya, jangan lupa. Kita tetap semangat sampai di titik saya berdiri ini ada harapan baru. Harapan untuk menuju perdamaian. Setelah kita mengelilingi tadi, kita sudah sampai di suatu jembatan yang dinamakan Jembatan Harapan. Di Jembatan Harapan ini, yang pertama view fotonya tetap bagus. Yang kedua, di sini ada 52 bendera saudara-saudara kita dari luar negeri yang membantu ketika terjadi tsunami Aceh. Di dalam bendera tersebut ada pesan-pesan perdamaian menurut bahasa mereka masing-masing. Oke teman-teman, selanjutnya kita menemukan replika dari Museum Tsunami Aceh ini. Di sini kalau kita lihat desainnya tidak menghilangkan dari tradisi dari Aceh, di mana rumah panggung Aceh diadop ke dalam Museum Tsunami ini, di mana kalau kita lihat dari sebelah kanan, Museum Tsunami Aceh ini berbentuk seperti satu kapal besar yang lantai paling atasnya digunakan untuk penyelamatan apabila terjadi lagi musibah tsunami ke depan. Mantap desain Pak Ridwan Kamil. Oke, ruangan selanjutnya adalah ruangan pemutaran audiovisual, di mana ruangan ini memutarkan potongan-potongan dari video kejadian tsunami Aceh dulu. Oke, ini masih tutup, sedang ada pemutaran, kita tunggu dulu. Ruang selanjutnya setelah ruang audiovisual adalah ruang pamer temporer. Isinya belum tahu kita. Mau tahu isinya apa? Ayo kita masuk ke dalam. Di ruangan ini banyak karya-karya seni seperti gambar,
ada art, ada karya-karya tangan. Ini dari seniman Aceh. Ini kan, ini isinya kapas dengan kertas, tapi disulap jadi bagus. Kita kan bingung. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Ayo kita tanya dengan kakak-kakak cantik ini. Oke, kakak. Sukarelawan di sini sama 10 hari, jadi kami akan jelasin Oke. ke teman-teman. Boleh. Ini ada 3 gambar. Ini itu menceritakan tentang Pulau Sebelu. Jadi dari mereka itu punya cerita turun menurun dari orang tuanya, kayak lagu Nina Bobo juga. Jadi mereka tuh nyanyiin ke anak-anaknya kalau misalnya terjadi tsunami itu seperti apa, harus lari kemana, itu mereka udah tahu. Jadi waktu kemarin itu banyak Aceh kena tsunami, yang dari sebelumnya cuma 7 orang yang nggak selamat. Kalau kita kan sampai beribu-ribu, yang sampai 157.000 segitulah datanya. Mereka cuma 7 orang. Karena itu mereka dari nenek moyang udah punya cerita tentang itu. Jadi kalau ceritanya gini, kalau air lautnya surut, kalau di Banda Aceh kemarin itu dikiranya apa ya, anugerah karena ada ikannya, bisa mancing, nggak perlu mancing, tinggal ambil aja. Kalau mereka udah tahu, berarti tandanya mau tsunami. Pada saat airnya surut, mereka bukan ngambil ikan, mereka malah lari langsung apakah ke gunung Bukaan, apakah yang tinggi. Jadi mereka cuma yang 7 orang ya. Berarti mereka sudah ada cerita dari nenek moyang untuk mensimulasikan atau indikasi peringatan dini untuk tsunami itu jadi ya. Karena emang mereka tempat pusat gempanya, pusat tsunami juga di sana. Kan hebat sekali nenek moyang dari orang Sebelu berarti. Iya, orang Sebelu. Patut dicontoh. Patut dicontoh. Kakak orang mana? Saya Banda Aceh. Oh, Banda Aceh ya. Oh, saya kira orang Sebelu juga. Jadi sebenarnya udah dijelasin nih, waktu gempa itu di Wakudoha itu akan ada daerah terjadi tsunami. Cuman kita nggak ada yang pernah sadar tentang itu, mungkin ada juga yang nggak pernah baca jadi nggak tahu kan. Jadi itu juga ada di gambar ini menjelaskan tentang. Oh, berarti ada catatannya seperti tulisan-tulisan Arab kuno. Iya, gitu. Ya, berarti Yang nggak ada barisnya. ya Arab Jawa. Iya. Ini Kak, ini replika apa nih? Kalau saya lihat cuma ada kapas, ada kertas, tapi jadi bagus. Ini ada ceritanya Bang. Oh, ada Kalau ceritanya. ini kejadian sebelum tsunami. Ya. Ini ketika tsunami datang, dan ini waktu setelah tsunami. Nah, di sini kita bisa lihat waktu sebelum tsunami, rumah-rumah masih jarang, Ya. dan terus masih banyak pepohonan, dan anak-anak masih banyak bermain di luar rumah. Ya. Berbeda sama sekarang, sibuk dengan gadget mereka. Ya. Nah, seperti ini ada yang main layangan, ada yang naik sepeda dan sebagainya. Maka di sini juga masih banyak nelayan yang mencari ikan dan lain-lain. Dan ini ketika tsunami datang. Nah, ini kan bangunan-bangunan di sini bisa dilihat banyak yang hancur ketika tsunami datang, ya kan? Dan ini juga ada gelombang, ada tangan-tangan. Nah, itu artinya orang-orang yang tolong, ya, ketika tsunami. Dan di sini ada yang kayak keluarga sedang lari ketika tsunami, ada yang sedang berdoa di masjid, dan itu yang ada gambar ayah sama anaknya itu kayak yang mereka sedang sedih kehilangan keluarganya. Dan ini setelah tsunami. Oh, ini ya, seperti sekarang ini pasca tsunami, di mana sudah banyak kemajuan, dilakukan pembangunan kembali, rumah-rumah lebih banyak, lebih padat penduduknya, bisa dilihat berbeda sama yang sebelumnya, di mana masih banyak bangunan, rumah jarang sekarang dempet-dempet. Terus juga ini ciri khas kota Banda Aceh, mana masyarakat warung kopi warung kopi. Terus juga ya permainan-permainan seperti dulu sudah banyak hilang, sudah tidak terlihat lagi permainan seperti layangan dan lainnya itu sudah banyak hilang. Kalau dulu dari awal generasi awal, sekarang tsunami, sekarang generasi sekarang ya. Sekarang gadget dan sebagainya. Oke, terima kasih Kak. Dengan Kak siapa? Oke, dengan Kak Putri. Oke, ruangan selanjutnya bisa kita lihat di sini ada ruangan pameran tsunami, pra tsunami, saat tsunami dan pasca tsunami. Ayo ikuti kita lihat isinya ada apa aja.
Oke, kawan-kawan tahu letak jam ini di mana dulunya? Sebelumnya kawan-kawan dalam melihat vlog kita di Masjid Raya, letak jam ini adalah di Masjid Raya Baitur Rahman. Ini sebagai saksi sejarah tsunami Aceh. Jam ini menunjukkan jam 8:17, menunjukkan saatnya detik-detik terjadinya tsunami. Ini tidak ada perubahan, ini real, kita lihat. Ya, di depan saya ini ada replika dari kejadian tsunami Aceh dulu. Kita diajak untuk merasakan bagaimana sengsaranya pada masa itu. Kita lihat ini semua. Ini replika kejadian tsunami Aceh, kurang lebih gelombangnya entah 20, entah 40, pokoknya melebihi 15 meter. Lebih tinggi daripada pohon kelapa di sini. Di sini ada pohon kelapa, di sini ada orang yang berlarian ketika tsunami Aceh. Ini replika menjelaskan kejadian tsunami Aceh. Ini adalah kapal pembangkit listrik dari PLN yang dia bersandar di sekitar Ulele. Ini dia terbawa arus sekitar 200 meter dari pesisir, jauh dari pesisir. Untuk di vlog selanjutnya kita akan review kapal PLTD Apung. Replika selanjutnya adalah replika kapal nelayan yang terdampar di Desa Lampulo. Di sini, ini sampai hari ini masih ada kapal wujud aslinya di Kampung Lampulo. Nanti mungkin di vlog selanjutnya akan kita review secara menyeluruh replika kapal ini. Sekarang kita lihat replikanya, selanjutnya nanti kita lihat wujud aslinya. Di sini replika selanjutnya adalah replika masjid. Kalau nggak salah saya, masjid ini berada di seputaran Aceh Besar. Masjid ini sebagai saksi dari kedahsyatan megah tsunami, di mana masjid ini sekelilingnya di sini dulu padat, sekelilingnya padat, ada perumahan, tinggal kayu-kayu. Tapi mukjizat dari Tuhan, masjid ini tinggal di tengah masjid, sekelilingnya rata. Itu adalah mukjizat yang diberikan, mungkin salah satu rumah Allah yang Allah tampakkan kekuasaan beliau. Lantai 3 adalah ruangan pengetahuan tentang sarana pengetahuan tentang gempa dan tsunami Aceh. Kita nggak bisa masuk ke ruangan ketiga karena ruangannya disegel, nggak bisa naik. Berarti tidak ada petugas yang bisa kita hubungi untuk kita naik meminta akses ke atas. Mungkin di atas ada renovasi atau pembedahan, kita tidak tahu. Dan di tempat saya duduk ini, kita sebagai tempat akhir dari perjalanan kita di Museum Tsunami ini. Sebelah kiri saya sudah pintu keluarnya. Ayo ikuti vlog kita di jalan-jalan selanjutnya.
Ya.